Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Museum Jenang Kudus. Oke. Ya, ini pintunya otomatis buka sendiri. Oke. Mbak, masuk. Nah, ini kita masuk ke lantai 2. Ini lantai 1 ini. Oke. Lantai 2-nya di atas kita baru kasih dulu. Kita membayar ya, kita kita kasih sini 50.000 ke atas. Nah, ingin kita lihat-lihat di lantai. Makasih, Mbak. Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Nah, kita ke atas, naik lantai 2 ini. Kita lihat-lihat apa namanya? Museum Jenang. Oke. Nah, ini gedungnya. Oke. Nah, lantai 2. Ini ada benda-benda dari kayu ini, tiruan Vespa. Ini Harley Davidson, replika Vespa dari kayu. Ini replika Harley Davidson dari kayu juga, bagus sekali. Terus kita dari atas lagi replika dulu. Oke. Kita lihat sebentar ruang sini, lantai 2. Ini replika kursi-kursi zaman dahulu ini, oke. Nah, itu yang masuk ke sini. Nah, oke, ini ruang lantai 2. Nah, ini juga benda-benda yang ada hubungannya dengan Museum Kretek. Oke, ulangi, Museum Jenang. Nah, ini udah. Oke. Kita masuk ke dalam. Iya, ada pengunjung lagi, anak-anak. Oke. Iya, sama bapaknya. Oke. Nah, ini adalah apa namanya? Diorama atau patung-patung yang menjelaskan tentang cara pembuatan jenang tradisional, alat tradisional. Oke. Alat yang masih tradisional. Oke. Alat pembuatan jenang. Oke. Ya. Itu alat tradisional. Oke. Ada replika Vespa itu lagi. Itu produksi jenang zaman dulu, alatnya masih sederhana. Oke. Ada juga replika mobil itu. Kita ambil ke arah kanan sedikit. Arah kanan gini, nah ini turun ini. Nah, ini tuh replika kursi zaman dahulu Harley Davidson. Nah, itu adalah foto-foto pendiri jenang generasi ketiga. Oke. Namanya adalah Haji Muhammad Hilmi, sarjana ekonomi, dan Hajah Nuju Mulani, sarjana ekonomi. Nah, itu. Oke, kita lihat lagi ini. Nah, ini adalah replika Menara Kudus. Itu replika Menara Kudus. Oke. Kita jalan lagi ke sini. Ini jenang Mubarak. Oke, ini alat modern itu alat buatan modern. Menggunakan mesin pemeras kelapa. Ada mesin blower, oven blower, mesin mixer atau pengolahan. Sekali. Nah, ini kita lihat lagi. Oke. Ini tempat duduk ini, akulturasi budaya Menara Kudus. Oke. Ini meja tempat baca-baca ini. Oke. Kita geser sedikit sini. Replika kursi-kursi. Oke. Nah, ini adalah Kudus tempo dulu. Maksudnya
bentuk-bentuk Kudus tempo dulu, zaman dulu. Oke, itu tulisannya Kudus tempo dulu. Nah, kita geser sedikit ya. Oke, kita masuk maket kompleks Menara Kudus. Nah, ini loh tulisannya maket kompleks Menara Kudus. Oke, ini maketnya tuh. Maket itu bentuk kecil, miniatur. Nah, ini maket. Oke, maket Menara Kudus. Maket itu bentuk kecil lah ya. Oke, kita settingkan yang enak gitu loh. Ambil angle-nya. Samping kiri ini. Itu masjidnya di tengah. Oke. Ini tempat makam kompleks makam miniatur ini ya, atau maket miniatur bentuk kecil. Oke. Nah, oke. Nah, setelah itu dari atas samping kanan, dari samping kanan. Oke, sekarang kita akan lihat miniatur kehidupan zaman dahulu di Kudus. Oke, ini. Nah, ini. Oke. Kehidupan zaman dahulu di Kudus. Nah, oke. Diorama atau Oke. Miniatur pasar bubar ini zaman dahulu. Pasar pertama Jenang Kudus. Oke, kita masuk ke dalam sekarang. Oke. Nah, ini Kudus tempo dulu, maksudnya rumah Kudus tempo dulu ini. Nah, itu rumah Kudus zaman dulu. Nah, dari kayu jati semua itu. Nah, coba kita lihat nih. Nah, ini rumah Kudus zaman dahulu. Oke. Nah, oke. Oke. Nah, ada Harley Davidson ini. Itu juga motor lama itu. Nah, sekarang kita lihat rumah Kudus zaman dahulu. Dalamnya maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dah meja-mejanya itu. Meja bundar. Lampunya, ruangannya tuh. Ini juga gitu. Meja bundar. Oke.
Masuk ke ruang dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Oke. 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 Bagus sekali rumah itu sini. Oke. Kita keluar. Terima kasih. Oke. Sekarang kita akan lihat foto-foto bupati dari masa ke masa. Nah itu Bupati Kudus dari masa ke masa. Itu ada 18 bupati ini. Wih, Masya Allah. Wih, Bupati Kudus dari masa ke masa ini. Waduh. Dari tahun 1890 sampai 1925 itu yang dulu. Terus waduh, banyak sekali Bupati pertama Kudus itu Raden Adipati Aryo Cokronegoro tahun 1890 sampai 1925. Bupati yang kedua Raden Adipati Aryo Hadinoto Sosong Emas Bintang Besar Emas Gusti Kanjeng Kudus tahun 1924 sampai 1945. Yang ketiga Raden Subarkah tahun 1945 sampai 1946. Yang keempat Raden Siswandi Joyo Surono PJS Bupati 1950. Yang kelima Raden Agus Tayyib Kusumo Diarjo tahun 1950 sampai 1952. Yang keenam Raden Sukirjo Reksoprojo 1952-1954. Yang ketujuh Suroto Harjo Huboyo 1957-1961. Yang kedelapan ini. Yang kedelapan Dr. Andes Sunarto Noto Widakdo 1961-1966. Yang kesembilan Mukhtar HS pejabat PJS Bupati 1966-1967. Yang kesembilan 10 Saubari SA 1967-1972. 11 Surawi PJS Bupati 1972. 12 Kolonel Marwoto Suro Hamijoyo 1972-1978. 13 Kolonel Wimpi Hardono 1978-1983. 14 Kolonel Arto Suhartono Kolonel Artileri Suhartono 1983-1988. Yang ke-15
Kolonel Infantri Sudarsono 1988-1998. Yang ke-16 Kolonel Infantri M. Amin Munajat SIP MSI 1998 sampai 2003. Yang ke-17 Insinyur Haji Muhammad Tamsil MT 2003 sampai 2008. Yang ke-18 H. Mustafa Wardoyo 2008 sampai 2018. Insinyur Haji Muhammad Tamsil MT 2018 sampai 2021. Yang ke-20 HM Hartopo 2021-2023. Dr. Sam'ani Intahoris STMT 2025 sampai 2030. Oke, ini tadi ya. Sekarang kita masuk di bagian rumah kapal. Ini adalah Gus Jigang Building dari Kudus menyapa peradaban dunia. Oke, ini tulisannya nih Gus Jigang. Kanjeng Sunan Tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah ruang trilogi ukhuwah. Oke. Ruang trilogi ukhuwah. Ini foto ruangannya, oke. Oke, ruang trilogi ukhuwah. Oke. Ada huruf Al-Qur'an nih, hiasan kaligrafi. Gus Jigang. Oke. Trilogi ukhuwah maksudnya tuh kerukunan umat beragama itu loh. Trilogi ukhuwah, kerukunan umat beragama dengan sesama umat beragama, kerukunan umat beragama dengan pemerintah, kerukunan umat beragama dengan selain agama yang lain. Nah itu loh, itu namanya trilogi ukhuwah. Nah itu loh, ruang trilogi ukhuwah. Oke. Nah ini kita ruangan-ruangan trilogi ukhuwah ya. Oke. Ada segala macam ini. Ada Kiai Telingsing, ulama Cina, perintis ukir Kudus itu loh. Orang Cina zaman namanya Delingsing atau Telingsing. Masya Allah. Ini beliau itu apa namanya tuh, orang dari Cina tapi ulama Cina, Delingsing, datang ke Kudus menyampaikan dakwah Islam. Kiai Telingsing, ya Allah, Masya Allah, dengan semboyannya bahasa Cina itu, sholat sacolo saloho doa sampurna. Artinya sholat adalah sebagai doa yang sempurna. Iya, itu kata mutiara Mbah Sunan Telingsing atau Kiai Telingsing. Terus ini Mbah Sunan Muria, Sunane wong cilik, maksudnya orang-orang desa, orang kecil, orang-orang rakyat jelata. Ya betul, banyak sekali. Apa lagi, keliling lagi ya, masuk dalam lagi dah. Oke, mas, banyak sekali. Oke, ini ruangan-ruangan anu lagi. Masya Allah, banyak sekali. Bertitah satu kata, berbuat 1000 karya demi umat dan bangsa. Masya Allah. Jadilah perekat umat. Oke. Oke, Ketua Umum Rais
Ketua Umum dan Rais Suriah PBNU dari masa ke masa, Oke. Weh, kita lihat-lihat ini, oke. Ketua Umum PP Muhammadiyah dari masa ke masa, oke. Nah. Presiden RI dari masa ke masa juga itu. Masya Allah. Oke. Nah, itu lambang Garuda Pancasila, Garuda Trilogi. Wah tuh gue, Masya Allah. Geng, Bon. Ini tokoh-tokoh agama itu, Masya Allah. Oke. Ini tadi ruang ukhuwah trilogi. Oke. Sekarang masih ruang trilogi ini. Kita lihat apa ini. Replika Harley Davidson dari kayu. Ini diorama tari Gus Jigang. Oke. Diorama tari Gus Jigang. Oke. Oh, oke. Ada kaligrafi itu lagi replika Harley Davidson. Nah, ini adalah kursi kayu zaman dulu. Itu pakaian adat Kudus. Oke. Grand opening Al Quds, kaligrafi Indonesia. Oke, kita lihat lagi. Apa namanya ini? Miniatur pembuatan jenang zaman dulu. Oke, ini masih ruang trilogi ukhuwah ini. Betul, ini alat tradisional masak-masak ini. Ada wajan, ada apa itu, kompor zaman dulu, kompor minyak tanah. Oke, ini adalah replika pabrik pembuatan rokok. Oke. Nah, itu contoh menunjukkan apa itu, orang bekerja berrokok. Ini adalah contoh rokok. Ini rokok tangan, sigaret tangan, SGT, sigaret tangan, sigaret kretek tangan. Nah, ini adalah alat ukir. Nah, itu loh, alat ukir. Berbagai macam alat ukir. Ini dulu Mbah Yai Telingsing dari Cina yang mengajarkan ukir di Kudus. Tetapi ukir sekarang ditekuni atau dilestarikan oleh orang-orang wilayah Jepara. Kudus malah ketinggalan ukirnya. Nggak apa-apa wes. Nah, ini ukir. Ini adalah alat-alat ukir nih, betul, alat ukir. Betul. Ini adalah rebana, alat terbang dakwah. Rebana ini jedurnya, rebana. Astagfirullahaladzim. Tabuh terbang papat terlama se-Indonesia. Oh, zaman dulu itu. Oke. Di Masjid Agung Kudus zaman dulu ini rekor muri, Bon. Ini masih wilayah trilogi ukhuwah ya. Masya Allah, luas sekali. Oke, kaligrafi Arab. Masya Allah. Oke.
Masya Allah. Kita klik lagi. Kaligrafi ini. Masya. Kaligrafi Arab. Apa ini? Perawat ya, dunia itu, peta dunia. Oke. Iya. Kita. Oke, ini masih wilayah trilogi, masih kaligrafi ini ya, kaligrafi Arab. Bagus timbul ya. Kaligrafi timbul ya, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Oh, ini bukan timbul nih, biasa. Kaligrafi. Rumit nih. Kaligrafi lagi nih. Baca kayaknya. Enggak. Ini kaligrafi lagi juga ini. Masya Allah, timbul nih. Oke, kita kembali ke ruangan museum kapal. Oke, terima kasih. Sekarang akan kita masuk ke lokasi atau ke bagian mainan tradisional anak-anak tempo dulu. Ini ya, satu ada ketapel atau pelinteng, ada yoyo, terus ini ketapel atau pelinteng itu, terus apa ini, gasing atau gangsing, terus yang ini bedilan atau cetokan, bedilan, ini congklak, congklak pun. Terus apa lagi ini? Masih mainan tradisional nih. Bekel ini. Mobil-mobilan dari bambu, dari kulit jeruk Bali. Apa ini? Terbang atau rebana. Nah, ini terbang. Kelereng atau neker. Nah, ini. Kemudian apa lagi? Jebretan karet. Oke. Masih ini. Masih zaman dulu ya. Oke. Apa namanya nih, kudus tempo dulu. Oke. Perabot rumah tangga ini loh. Nah, ini perabot rumah tangga tempo dulu. Oke, kita ulangi ya. Nah, ini entong, apa ini, wakul, ceting, terus piring zaman dulu, cangkir atau cawan. Nah, ini rantang, apa ini, irus, kemudian sotil, irus atau sotil, kemudian siwur, parut, kemudian siwur, irus. Nah, itu ada lagi nih, ini lagi padasan atau tempat air tuh untuk berwudu. Nah, ini terus ini adalah apa namanya tuh, kendil dandang. Nah, ini kendil dandang. Nah, terus untuk masak wajan lemah itu nggih, apa itu, kuali itu ya seperti apa itu, ombreng tapi dari tanah liat. Nah, siwur. Nah, ini gentong. Nah, ini gentong nggih, gentong ya ampun nggih. Oke,
Kita sekarang masuk ke dalam lagi. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan masuk omah kapal, omah kembar, pesawat Fokker, galeri Al-Quran dan galeri Asmaul Husna. Oke, masuk ini kita nih, ini. Kita akan masuk omah kapal, omah kembar, pesawat Fokker, galeri Al-Quran dan galeri Asmaul Husna. Oke, masuk ini. Oke. Oke, ini adalah miniatur Ka'bah. Masya Allah. Oke lah, kita masuk galeri Asmaul Husna. Oke, galeri Asmaul Husna. Oke. Nah, ini adalah Al-Quran raksasa, Al-Quran jumbo kuno, daun lontar, bahan kulit sapi, mini Istanbul Turki, sampul pintu Ka'bah, bahan kertas kuno dari surau, kuno dari pesantren. Wih, Masya Allah. Oke, Al-Quran raksasa dari kulit sapi, Masya Allah. Wih, raksasa ini, coba kita lihat nih. Nah, besar sekali ini tuh. Masya Allah, Al-Quran raksasa. Nih, Masya Allah, ini saja besarnya. Masya Allah, dari kulit sapi. Kulit sapi ini raksasa. Wih, subhanallah, maksud Allah. Itu apalagi yang secara raksasa. Waduh, setinggi rumah itu. Ini saja sudah besarnya begini. Subhanallah, Al-Quran raksasa. Masya Allah. Belum yang ini Al-Quran raksasa. Hai, subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, raksasa. Hai, Masya Allah, Al-Quran raksasa ini. Oke, Masya Allah, Masya Allah, subhanallah, Masya Allah. Hai, Al-Quran raksasa. Allahu Akbar, Masya Allah, besar sekali itu. Wah, subhanallah, subhanallah. Masya Allah, tinggi sekali. 2 meter ini, 2 meter lebih Bu. Masya Allah. Oke ya. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Weh, raksasa. Oke, Bon, kita akan putar lagi ke rumah kapal. Oke, ini adalah miniatur Ka'bah itu. Nah, itu miniatur Ka'bah. Oke. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke ini adalah rumah kapal ini. Oke. Ini lantainya. Oke, ke atas. Nah, tuh. Rumah kapal. Subhanallah. Ini adalah M. Niti Semito. M. Niti Semito itu adalah tokoh pendiri rokok atau Raja Kretek Indonesia tahun 1863 sampai 1953. The Kretek Koning atau Raja Kretek dari
oleh Ratu Belanda Wilhelmina. Masya Allah. Berarti Pak Niti Semito ini dulunya mendapat penghargaan dari Ratu Belanda Wilhelmina. Oke, Masya Allah. Ya, kita sekarang lihat ini rumah kapalnya. Oke, rumah kapal. Oke, ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat-lihat nih rumah kapal yang bawah dulu. Nah, ini adalah miniatur apa itu, kereta api apa ya, stasiun. Nah, kereta api, miniatur kereta api ini, stasiun kereta api. Oke. Oke, nah ini kereta api, miniatur kereta api. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini patungnya kakaknya Ibu Raden Kartini, yaitu Raden Mas Sosrokartono. Oh ya, inilah kakaknya Ibu Kartini. Oke. Raden Mas Panji Sosrokartono ini loh, tahun 1877 sampai 1952 ini. Beliau ini pahlawan nasional ini, Raden Mas Panji Sosrokartono. Nah, itu foto-fotonya Ibu kita Kartini. Ini Ibu Ngasirah, ibu yang merawat Ibu Kartini. Nah, itu Ibu Kartini, terus kakaknya itu Kardina, dan siapa itu namanya, gak kelihatan namanya pokoknya. Oke. Ini adalah Mas Raden Mas Panji Sosrokartono. Oke. RM Sosoningrat Bupati Jepara itu. Oke. Nah, ini semboyannya Pak Raden Mas Panji Sosrokartono, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji-aji, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Raden Mas Panji Sosrokartono. Masya Allah, semboyannya bagus. Masya Allah. Ini adalah perpustakaan Darussalam Raden Mas Panji Sosrokartono. Masya Allah, bacaannya Masya Allah, beliau Masya Allah, bukunya banyak sekali. Masya Allah, buku-buku besar-besar begitu. Ngerinya beliau ini Pak Raden Sosrokartono seorang poliglot atau menguasai banyak bahasa asing. Jumlahnya tuh 21 bahasa asing. Masya Allah. Seperti apa itu, Masya Allah. Pun kita ke bawah sini. Ini adalah miniatur Masjid Agung Kudus. Nah ini, oke. Nah itu pesawat Fokker itu zaman dulu untuk perjuangan Indonesia. Oke. Nah itu miniatur pesawat Fokker. Oke. Ini adalah apa namanya, masjid, miniatur Masjid Agung Kudus. Oke. Oke. Oke, sekarang kita lihat apa ini, rumah kapal. Oke, nah ini. Nah, kita lihat dalamnya ya. Naik lewat mana nih? Alah, mana-mana bisa nih, lewat sini bisa. Oke. Omah kapal. Oke.
Kita naik sekarang ke rumah kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat pinggirnya nih. Ini dalamnya ini. Nah, ini begini rumah kapal. Subah. Ini hiasan wayang-wayang ini ya. Oke, ini dalamnya. Nah, ini oke. Ya. Nah, ada pengunjung di sana. Oke. Ya. Sudah ada pengunjung di sana. Pengunjung yang lain itu ya, oke. Oke. Kita turun lagi. Ini omah kapal dibangun tahun 1930-an. Bangunan kuno yang memiliki gaya arsitektur modernisme dengan sedikit pengaruh dari gaya streamline modern. Ini dibangun oleh Bapak Haji Muzid dan Ibu Hajah Rihana untuk mengenang perjalanannya saat menunaikan ibadah haji ke Mekah, di mana waktu itu transportasi satu-satunya yang digunakan dari Indonesia adalah dengan menggunakan kapal laut. Masa itu bangunan yang berlokasi di Jalan KHR Asnawi nomor 25 Kudus ini juga pantas menjadi salah satu landmark atau ikon kota Kudus saat itu. Bahkan hingga tahun 90-an masyarakat selalu menyebut omah kapal Bapak Haji Mujahid mempunyai anak H. Abdullah Mujahid, istri Hajah Khotijah, cucu HM Bismarck dan Denny Ardianto. Oh begitu. Oke, terima kasih. Inilah penjelasan rumah kapal itu tadinya untuk mengenang perjalanan haji yang waktu dulu tuh ke Mekah menggunakan kapal laut. Oke. Ya sudah ini. Oke, terima kasih. Inilah tujuan dibentuknya rumah kapal itu, Masya Allah. Oke. Untuk mengenang zaman dahulu pergi ke Mekah menggunakan kapal. Mohon terima kasih. Mohon terima kasih. Selesai kita ini, mohon terima kasih. Oh, ini simbol jangkar ini. Jangkarnya kapal, mohon terima kasih. Selesai kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon.